Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cici Mainingsi dari Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang menyusun laporan keuangan pada Excel. Nah, sebelum lanjut apa yang saya bahas, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman dengan dosen pengampunya Bapak Revi Ridwan Ahmad, SPD, MKom. Oke, langsung saja kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang saya buat, yaitu contohnya pada perusahaan AB. Di sini sudah ada daftar akunnya, di mana daftar akunnya ini yang diketahui yaitu ada aktiva, kewajiban, ekuitas, kemudian ada pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Sebagai berikut datanya. Kemudian juga tertera jurnal umum pada perusahaan AB ini. Jurnal umumnya sebagai berikut. Nah, di sini untuk daftar akunnya ini belum ditotal, yaitu kas pada debitnya belum ditotalkan dan kas pada kreditnya juga belum ditotalkan. Sebelum itu kita total dulu penjualan pada debit dan kreditnya. Untuk mengetahui jumlah debit dan kredit pada daftar akun, kita bisa menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok. Ini hasil. Kemudian kita tulis enter, maka totalnya yaitu jumlah pada debit sebesar 19.500.000. Kemudian kita total juga pada akun kredit, rumusnya sama menggunakan sum. Kita buat di sini nilainya dan kita enter. Nah, jadi untuk ini jumlahnya debit dan kredit, sisi debit dan kredit itu harus sama totalnya, itu sekitar 19.500.000. Nah, kemudian di sini juga diketahui jurnal umum pada perusahaan AB. Untuk selanjutnya kita akan membuat neraca dan laporan laba rugi, di mana neraca itu terdiri dari aktiva dan kewajiban, kemudian ekuitas. Nah, untuk laba rugi sendiri itu terdiri dari pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Oke, langsung saja ke neracanya. Di sini sudah ada neraca, di mana neraca itu terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Oke, kasnya di sini diketahui pada neraca yaitu 2.300.000. Diketahui pada daftar akunnya kasnya sebesar 2.500.000. Kemudian jurnal umumnya di sini diketahui kas pada tanggal 7 Februari yaitu di sisi kredit sebesar 200.000 karena dia untuk membayar pengeluaran untuk membayar listrik, air, dan telepon, sehingga kas pada daftar akun sebelumnya 2.500.000 dikurangi pada jurnal umumnya untuk pengeluaran pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 200.000, sehingga neraca pada kas sisi debitnya yaitu totalnya 2.300.000. Kemudian untuk kas bank, kemudian untuk banknya pada sisi debit yaitu 4 juta, diketahui di sini daftar akunnya yaitu sebesar banknya pada sisi debit sebesar 3.500.000. Di jurnal umum diketahui pada tanggal 5 Februari 2024 bank pada sisi debitnya 2 juta. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 diketahui untuk pengeluaran kas untuk pembayaran utang sebesar 1.500.000, sehingga pada neraca bank yaitu totalnya 4 juta pada debit. Kemudian untuk piutangnya 6 juta, piutangnya daftar akun juga 6 juta. Kemudian adanya persediaan sebesar 3.500.000 pada sisi debit. Kita lihat pada daftar akunnya persediaannya 4 juta. Nah, tadi 3.500.000.
Nah, di sini persediaan pada jurnal umum diketahui tanggal 10 Februari 2024 itu mencatat penjualan kredit, adanya penjualan kredit sebesar 1.500.000 pada sisi kredit, sehingga neracanya pada persediaan itu sebesar 3.500.000 pada sisi debit. Kemudian sewa di muka, diketahui sewa di muka yaitu 1.500.000 untuk muka neraca. Kemudian peralatan 2.200.000, di sini daftar peralatan 2.200.000 sama. Dan akumulasi penyusutan ini 200.000. Ini sama ya. Kemudian untuk kewajibannya ada hutang dagangnya sebesar 3 juta pada sisi kredit. Nah, di sini hutang dagangnya sebesar 3.500.000 pada daftar akun. Kita lihat di jurnal umumnya. Di jurnal umum untuk hutang dagang diketahui pada tanggal 7 Februari 2024 itu hutang dagang untuk pengeluaran kas pembayaran hutangnya pada sisi debit yaitu 1.500.000. Dan kemudian ada tanggal 10 Februari 2024 yaitu untuk mencatat pembelian kreditnya sebesar 1 juta, sehingga hutang yang terdapat di neraca yang dicatat yaitu sebesar 3 juta. Lalu untuk hutang lain-lain 3 juta, di daftar akunnya juga sama 3 juta. Oke, terus kita totalkan jumlahnya kas pada debit, yaitu dengan rumus yang sama menggunakan sum, terus kita input datanya dan enter sebesar sisi debit jumlahnya sebesar 19.300.000. Kemudian untuk sisi kredit sama, kita jumlahkan kedua pakai rumus sum, kemudian kita buat Nah, di sini jumlah neraca pada sisi kas pada sisi debit dan kredit tidak sama karena ini laba bersihnya masih kosong, belum diketahui. Nah, untuk mencari laba bersih kita harus mengetahui laba ruginya. Karena itu kita cari laba ruginya terlebih dahulu. Di sini laba rugi terdiri dari pendapatan harga pokok penjualan dan beban usaha. Di sini kita ketahui pendapatan pada penjualan barang pada sisi kredit yaitu 2 juta. Nah, di sini kita lihat pada daftar akun. Daftar akun penjualan barangnya kosong, kemudian pada jurnal umum. Di jurnal umum penjualan barang tanggal 10 Februari 2024 yaitu pada sisi kredit sebesar 2 juta. Nah, sehingga dicatat penjurnalan pada laba rugi yaitu pada sisi kredit sebesar 2 juta. Kemudian juga harga pokok penjualan barang diketahui pada penjurnalan umum. Harga pokok penjualan barang ini pada 10 Februari 2024 yaitu 1.500.000 pada sisi debit, maka dicatatnya juga 1.500.000 pada laporan parti. Kemudian untuk beban-beban usahanya ini sebagai beban listrik, air, beban-bebannya ini di sini terdapat beban listrik, air, dan telepon sebesar 200.000. Beban listrik kita lihat pada 7 Februari 2024 pada jurnal umumnya yaitu untuk beban pembayarannya sebesar 200.000 pada sisi debit, sehingga pencatatannya 200.000 pada beban listrik, air, dan telepon. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya kita menggunakan rumus sum pada jurnal debitnya. Ini jumlah pada kas laba rugi sisi debitnya sebesar 1.700.000. Kemudian kita turunkan jumlah pada sisi kredit laba ruginya, yaitu sebesar 2 juta.
Nah, di sini untuk mengetahui laba bersihnya, kita tinggal menggunakan rumus, yaitu pada sisi kredit sebesar 2 juta ini dikurangi dengan 1.700.000, kemudian enter, yaitu di sini maka diketahui laba bersih yang diperoleh yaitu sebesar 300.000. Kemudian laba bersih yang diperoleh ini dimasukkan pada laba bersih di neraca pada sisi kredit. Kita masukkan sebesar 300.000. Oke. Nah, kemudian dia akan langsung terinput di sisi kredit yang semulanya 19 juta menjadi 19.300.000 karena menggunakan rumus, jadi dia sudah terinput secara otomatis. Sekian video dari saya mengenai tutorial menyusun laporan keuangan di Excel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.